Selamat datang di saya Wibu. Kalau ada Wibu, subscribe ya bos. Kalau ada bukan Wibu, subscribe juga sih. Pada intinya dukung channel ini dengan like, komen, dan subscribe. Oke bos, kembali lagi di alur cerita manhwa terbaru, yaitu terisekai menjadi gubernur. Kemarin Roland mengirim surat kepada Tilly Wimbledon. Ia mengabari terkait penemuannya tentang demonic beast. Dan oke, seperti apa kisah selanjutnya dari Roland Wimbledon? Kita langsung aja lah di capcus. Dan oke dah, Maggie dan Lekting pun langsung meluncur untuk memetakan hutan di area sungai Chinsui. Ia bersemangat sekali, sampai-sampai ia mengingat nasihat dari bokapnya, yaitu Kapten Thunder. Bokapnya berkata kalau seorang petualang itu harus semangat, ya semangat dengan hal baru. Jangan takut walau apa yang ada di hadapan itu adalah hal yang menakutkan. Terjanglah dan ketahui apa rahasia dari petualangan yang sedang kita jalankan. Wah, mantap dah. Lekting jadi bersemangat itu dah. Ia akan fokus untuk melakukan apa yang menjadi misinya kali ini. Kalau ia menemukan sesuatu yang baru, ia akan mengamatinya langsung. Dan oke, gasken. Dan ya, beberapa jam kemudian, Maggie melihat ada gunung lonjong yang menjulang tinggi ke atas. Apa itu ya? Apa itu beneran gunung, Lightning? Kok terasa aneh ya? Benar katamu, Maggie. Itu gunung yang tidak normal. Kita akan mengeceknya. Dan itu dia gunungnya, gunung tinggi yang lonjong ke atas. Sungguh mencurigakan. Sebaiknya kita periksa gunung itu, Maggie. Oke lah, gasken. Maggie pun langsung meluncur dan ternyata ada lubang besar di tengah-tengah gunung lonjong itu. Wah, gede banget ternyata lubangnya. Lightning sampai melongo melihat gua di tengah lubang itu. Wah, jadi penasaran nih si Lightning. Oke lah, langsung masuk secara perlahan. Maggie dan Lightning pun masuk dan ia melihat bebatuan hitam yang menyelimuti setiap dinding goa. Maggie mencoba mematuk dinding hitam itu dan ternyata keras banget. Ini seperti gumpalan besi yang padat. Maggie menyuruh Lightning untuk mengambil sampel dari dinding hitam ini supaya bisa diteliti sama yang mulia Roland. Soalnya aromanya nggak enak banget, seperti aroma pembakaran yang dilakukan sama si Anna. Lightning pun mengambil pecahan dinding hitam dan ia mengamati pecahan itu. Terasa keras sekali, memang terasa seperti besi sih, tapi kok agak lembek ya, nggak keras-keras amat. Sebenarnya ini apa ya? Lightning jadi penasaran dengan dinding hitam ini, dan ternyata ada banyak banget dinding hitamnya, dan itu berupa bongkahan batu yang besar. Walah walah walah, mungkin satu gunung ini dinding hitamnya. Banyak pol, gak bisa dihitung, tapi ada sesuatu yang membuat Lightning gemetar. Ia merasakan daya sihir terpancar dari luar. Apa itu? Apa ada penyihir di dekat gunung ini? Maggie juga merasakan hal yang sama. Ia merasa ada daya sihir di dekat sini. Kau merasakannya juga, Maggie? Sepertinya ada sesuatu di gunung ini. Kita harus mengeceknya, Maggie. Oke, siap. Ayo kita lihat apa yang ada di situ. Tapi Maggie disuruh untuk jaga-jaga. Ya, jaga-jaga di dekat gua saja. Lightning akan mengeceknya sendiri. Maggie, jaga-jaga ya. Barangkali ada yang bahaya di situ. Dan oke dah, Lightning pun langsung meluncur. Ia meluncur dengan cepat. Ia mulai mendekati area yang memancarkan daya sihir. Dan setelah sampai di area itu, Lightning kaget karena aromanya berganti. Ini aroma laut. Wah, 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 ternyata gunungnya berbatasan langsung dengan laut ya. Wah, bisa seperti itu ya. Tapi bukan laut yang ia cari. Ia mencari area yang memancarkan daya sihir. Dan itu dia. Wanjir. Lightning kaget luar biasa. Ia seperti melihat sosok menakutkan yang membuat dirinya panik. Tapi sayangnya, scene pun berpindah. Di kota perbatasan, Roland saat ini sedang membuat denah perumahan di area Chinsui. Ia mau membuat perumahan untuk para petani yang akan menggarap lahan di pertanian baru. Tapi Roland mendengar ketukan di jendela. Wah, siapa ya? Ternyata itu Maggie dan Lightning. Ia mengetuk jendela dengan perasaan kalut. Waduh, ada masalah apa lagi ini si Lightning? Kenapa si Lightning itu malah murung? Pasti ada hal baru yang membuatnya takut. Kemudian Roland membuka jendelanya dan setelah dibuka, Lightning langsung memeluk Roland. Ia malah ketakutan dan memeluk Roland dengan erat.
Tenangkan dirimu, Lightning. Kau aman di sini. Jangan ketakutan seperti itu. Nektel langsung bertanya kepada Maggie, sebenarnya ada apa sih? Kenapa kalian malah ketakutan semua? Tapi Maggie malah cip, 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 cip. Waduh, ngomong pakai bahasa manusia, coy. Lightning, tenanglah. Katakan apa yang terjadi kepadamu. Aku perlu informasi darimu, Lightning. Jangan panik begitu. Katakan saja secara perlahan. Pinta Roland sama Lightning. Maaf yang mulia, aku melihat demon. Aku melihat kabut merah yang menutupi gunung di hulu sungai Chinsui. Kabut itu memancarkan daya sihir yang kuat. Aku merasa kabut itu adalah markasnya para demon. Aku merinding ketakutan begitu melihat pemandangan di mana kabut merah itu menyelimuti gunung-gunung yang besar. Aku tidak berani mengamati gunung kabut merah itu yang mulia karena aku terlalu takut untuk melakukannya. Wah, mendengar itu Roland dan Nektel jadi diam. Mereka yang mendengar itu jadi merasa kalau ini memang terlalu berat bagi Lightning. Gunung kabut merah, markas para demon, sungguh penemuan yang tidak disangka-sangka. Dan oke, beberapa saat kemudian Roland mengumpulkan beberapa penyihir untuk membahas penemuan Lightning. Scroll langsung berpendapat kalau kabut merah itu belum bisa dipastikan adalah markas para demon. Kita tidak bisa menyimpulkan demikian karena belum ada bukti realnya. Lightning sendiri pergi tanpa melihat apa yang ada di dalam kabut merah itu. Jadi, kita bisa simpulkan kalau kabut merah itu adalah aliran sihir yang menyelimuti gunung. Apalagi kabut merah itu tidak bisa melewati laut. Sepertinya kita perlu survei langsung yang mulia. Roland sedikit berpikir bagaimana cara menuju ke sana dan juga mengamatinya ya, bagaimana caranya. Apa perlu menggunakan kapal Littleton untuk menuju ke situ? Kemudian Ana memberi ide untuk mengamati kabut merah itu lebih baik menggunakan balon udara yang mulia. Balon udaranya kan sudah jadi ya, jadi gunakan saja itu untuk mengamati gunung kabut merah itu dari atas. Lightning juga memberi saran supaya Sylvie bisa ikut ke pengamatan kabut merah. Soalnya Sylvie kan punya sihir pandangan jarak jauh, jadi bisa langsung melihat apa yang ada di dalam kabut merah itu dari jarak jauh. Dan oke, Roland menyetujuinya. Ia juga akan ikut. Ya, ia akan ikut dalam pengamatan kali ini. Ia juga penasaran dengan hal itu. Tapi Nektel langsung protes. Tidak boleh yang mulia, ini terlalu berbahaya. Bagaimana jika tempat itu memang benar? Itu adalah markasnya para demon. Itu sangat berbahaya untuk Anda yang mulia. Scroll dan Wendy juga protes. Yang mulia Roland tidak boleh terjun langsung. Biar para penyihir yang melakukan pengamatan. Kali ini aku akan ikut. Kalian tenanglah. Aku akan memastikan diriku aman. Aku tidak bisa melewatkan kesempatan untuk menguak rahasia dunia ini. Kalian percayalah, ini adalah masalah utama dalam petualangan kita. Lagian, aku akan ditemani para penyihir hebat di sisiku. Masa aku harus takut? Kalian jangan pesimis terhadapku ya. Ya, Nektel pun mengiyakan, tapi aku tidak akan membiarkan Anda berbuat seenaknya yang mulia. Kita harus mengutamakan keamanan, keselamatan daripada rasa penasaran. Okelah siap, langsung saja, langsung tunjuk penyihir yang mau ikut. Yang pertama adalah Soraya, kedua Wendy, ketiga Anna, keempat Sylvie, kemudian Maggie, Nektel, dan terakhir Lightning. Kita akan pergi bersama untuk mengamati Gunung Kabut Merah. Dan oke siap yang mulia. Kemudian Lightning memberikan sampel dinding hitam yang ia temukan di Gunung Kabut Merah. Lightning menjelaskan kalau dinding hitam itu jumlahnya banyak banget, segunung mungkin, dan aromanya sangat tidak enak. Apa ini biji besi yang bisa dimanfaatkan yang mulia? Dan ya, Roland pun langsung mengamati batu hitam itu. Dan setelah diamati lebih detail, terutama dari aromanya, Roland jadi mengerti ya, ini bukan biji besi, tapi ini adalah batu bara. Ini bahan bakar fosil yang bisa digunakan untuk pembakaran. Ana pun diminta untuk memberikan sihir apinya kepada batu bara itu. Dan ternyata batu baranya langsung membakar sempurna. Wah, ini batu bara kualitas tinggi. Warna api yang keluar itu biru. Itu artinya ini sangat kuat konsentrat batu baranya. Mantap dah. Roland senang sekali dengan penemuan ini. Jika batu bara ini ada di Gunung Kabut Merah, itu artinya ia bisa membuat proyek besar seperti listrik tenaga uap. Wah, 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 mantap sekali ini.
Dan lagi, dengan batu bara ini, berbagai jenis produk lainnya bisa dibuat. Tabung gas, aspal, dan lain-lain. Jos gando, semuanya itu bisa dibuat. Dunia modern akan terbentuk dengan cepat. Tapi yang paling utama dengan batu bara ini adalah listrik. Listrik akan dibuat dan aku harus memiliki gunung batu bara itu. Itu seperti gunung emas bagiku. Luar biasa sekali ini, mantap pol. Dan Wokirasin pun berpindah di ibu kota Grey Castle. Saat ini Timothy sedang menonton demonstrasi senjata baru. Ia sangat penasaran dengan ledakan yang terjadi di depannya. Dan di situ ada orang tua yang melakukan demonstrasi tersebut. Orang tua itu adalah alkemis Grey Castle. Ia menawarkan senjata pelontar dengan bubuk hitam yang bisa membakar dengan cepat. Wah, Timothy senang sekali. Ia pun memesan senjata yang dijual sama orang tua itu. Ia mau senjatanya menjadi lebih besar dan lebih mematikan. Siap yang mulia, kehendakmu adalah kehendak dewa. Kemudian ada pengawal yang datang. Ia melaporkan bahwa pasukan yang menyerang kota perbatasan telah kalah. Semua prajurit telah di bumi hanguskan. Dan yang selamat ditangkap sama Roland Wimbledon. Dan juga ada surat dari Roland Wimbledon. Ini dia suratnya yang mulia. Timothy langsung diam. Ia kesal sekali dengan berita itu. Ia pun mengambil suratnya dan membacanya. Timothy yang bodoh. Aku kasihan kepadamu, kakak Timothy. Aku merasa kau tidak belajar dari kekalahan yang kemarin. Pasukanmu telah hancur dan sekarang aku tidak akan berdiam diri lagi. Kali ini aku dan pasukanku akan menyerang ibu kota Grey Castle. Jadi bersiaplah, karena rakyat tahu mana Raja Grey Castle sesungguhnya. Wanjir, membaca surat itu Timothy kesal sekali. Berani-beraninya si tolol Roland itu menulis surat seperti ini. Awas saja kau Roland, akan aku cincong. Saat ini Netel disuruh Roland untuk mengajari para penyihir yang mau ikut ekspedisi cara menggunakan pistol. Semuanya wajib bisa menembak dengan pistol. Roland merasa perlu karena keamanan di Gunung Kabut Merah belum dikonfirmasi apakah memang aman atau memang di situ markasnya para demon dan Tor. Semua penyihir di situ menembakkan pistolnya, tapi malahan pada ketakutan ketika menembak. Gimana ini? Dada. Roland jadi ngelak melihat hal tersebut. Gaswat ini mah, kalau kayak gini bakal nggak aman semuanya. Tapi di situ ada Anna. Ia dengan pedenya mengangkat pistol dengan mudah dan ia langsung bersiap untuk menembak dan tepat sasaran. Anna menembak tepat di sasarannya. Wendy dan Sylvie kaget. Mereka memuji Anna yang bisa menembak dengan tepat. Keren banget dah si Ana, cool banget. Dia ngomongin seperti itu, Ana langsung pose cool. Ya elah, malah sombong nih cewek. Tapi Roland memperhatikan posisi Ana. Sepertinya ada sesuatu yang salah dengan tembakan Ana. Tapi kenapa bisa tepat sasarannya? Aneh banget ini mah. Dan ternyata Ana malah menggunakan sihir di jarinya. Walah, malahan Ana malah menggunakan sihir di jarinya. Waduh, nih cewek malah curang. Kau jangan menggunakan sihir, Ana. Ini latihan menembak, bukan latihan sihir. Latihan ini berfungsi untuk mengatasi lawan yang menggunakan batu dewa untuk membuat para penyihir terhambat. Kau paham gak sih? Waduh dah, Ana malah kaget. Emangnya nggak boleh yang mulia? Aku malah sangat mahir menggunakan pistol dengan sihir api penguatan. Ya nggak boleh lah, kau itu harus menembak secara manual, tembak saja ke depan, kuatkan tanganmu, kuatkan juga jari-jarimu, kemudian bidik sesuatu yang kau lihat, jangan banyak protes ya, lakukan saja. Walau malah dimarahi Roland, biar gampang, aku tutupi saja telingamu, biar nggak penging, oke dah tembak langsung. Melihat itu, Legdeng jadi kepengin, ia pun menyuruh Maggie untuk menutup telinganya. Bantu aku Maggie, tutup telingaku. Oke Chip, nanti gantian ya Chip. Dan ternyata itu efektif. Ana menembak dengan kuping yang ditutupi sama si Roland. Ia berhasil menembak ke arah sasaran dengan tepat. Wendy juga sama. Ia menembak dengan nektel. Ya, nektel menutupi telinganya. Dan oke, semuanya berhasil menembak. Baguslah kalau gitu. Mereka sepertinya cepat untuk belajar. Oke, aku harap mereka bisa mengembangkan skill serangan mereka dengan cepat. Oke lah gaskan, saatnya untuk mengintai Gunung Kabut Merah. Dan oke, keesokan harinya.
Terlihat ada balon udara yang melayang. Di balon udara itu ada Roland dan beberapa penyihir yang akan ngajarin Roland cara menyerang menggunakan balon udara. Wendy masih bingung dengan jarak tembak yang akan ia pelajari, soalnya ia belum menguasai rumus gravitasi. Ya, jadinya ia masih menggunakan matanya untuk melihat ke arah sasaran. Lightning juga sama, ia selalu menggunakan instingnya untuk melakukan sesuatu. Jarang sekali ia menghitung untuk keperluan seperti ini, rasanya terlalu aneh. Dan ternyata Roland dan beberapa penyihir di situ sedang diajari untuk menembak peluru meriam dari atas balon. Dan ini dia ya peluru meriam besarnya yang dibawa Roland menggunakan balon udara. Roland pun dengan teliti mengajarkan Anna, Wendy, dan juga Lightning cara menjatuhkan peluru meriam ke bawah. Jika sudah dihitung dengan tepat, maka jatuhkan peluru meriam itu ke arah bawah, maka serangan dahsyat akan mengenai musuh dengan telak. Peluru meriam ini akan aku namakan bom rudal. Kalian harus mengingatnya ya, bom rudal. Apa yang mulia mau membuat tentara baru untuk menggunakan bom rudal ini? Rasanya ini sangat efektif untuk peperangan. Ya nggak usah ditanya lagi, bom rudal ini memang membuat musuh bisa langsung instan kill. Jadi kalian yang membawanya harus hati-hati. Dan oke siap, Wendy dan Lightning pun langsung menyiapkan dirinya. Dan oke langsung diluncurkan dan wush. Bom rudal diluncurkan, Lightning ikut meluncur tajam ke arah bom rudal itu. Roland menyuruh Lightning untuk mengarahkan bom rudal itu sesuai dengan sasaran yang dituju. Untuk saat ini, bom rudal itu tidak bisa diarahkan kalau cuma dijatuhkan ya. Jadinya, Lightning akan berperan untuk mengarahkan bom rudalnya ke arah target yang sesuai dengan sasaran. Aku ingin kalian tahu peran masing-masing biar nggak ada yang cedera. Karena saat ini, kalian yang nantinya akan mengajari para tentara resimen cara menggunakan bom rudal. Yang penting, naikkan setinggi mungkin balon udaranya dan jatuhkan. Setelah itu, biarkan Lightning meluncur dengan rudalnya. Wah mantap, Lightning jadi kegirangan mendapatkan tugas mengarahkan bom rudal. Ia seperti berselancar di udara. Mantap Paul. Dan Wokirasin pun berpindah. Di ruang gubernur, saat ini Carter, Iron X, Baron Mons, mereka bertiga protes. Mereka tidak mau yang mulia Roland pergi ke tempat yang berbahaya. Dilarang, haram hukumnya. Wah, Roland malah jadi ngelak. Kalian kenapa rame-rame menentangku? Aku cuman mau pengamatan. Kenapa malah pada menentang semua? Aku kan cuman pergi 2 sampai 3 hari doang, malah pada rewel. Kalian kerja saja seperti biasanya. Aku ingin kalian menggantikanku di sini. Selama aku pergi, Baron Mons yang bertanggung jawab soal urusan administrasi, yang lain tetap pada posisinya. Tapi kenapa Anda ngotot sekali yang mulia? Anda sangat ngotot untuk terjun langsung ke lokasi yang mulia. Bukankah Anda bisa menyuruh para prajurit untuk melakukan investigasi? Ini tidak bisa diwakilkan. Aku ingin tahu secara langsung rahasia dunia ini. Walaupun lokasi itu adalah lokasi yang berbahaya karena diduga lokasi sarangnya demonic beast. Tapi kalau kita tidak ambil tindakan dengan segera, maka kita akan kehilangan kesempatan itu. Aku juga ingin menghentikan penyerangan demonic beast yang terjadi di kota perbatasan setiap tahunnya. Jika sumbernya kita ketahui, maka kota ini akan aman sentosa selamanya. Walah, itu memang bahaya sekali yang mulia. Mana bisa pemimpin kami mendekati sarang monster tanpa pengawalan. Ini tidak bisa kami biarkan yang mulia, terlalu beresiko. Apalagi kata Lightning tempat itu penuh dengan kabut merah yang menyeramkan. Kami tidak bisa membiarkan Anda menginvestigasi tempat seperti itu yang mulia. Beresiko, bahaya. Ya, pada akhirnya mereka bertiga ngoceh terus gak berhenti-henti sampai Roland bingung mau ngomong apa. Ya, emang ini perjalanan berbahaya, tapi gimana lagi? Ia mau melihat langsung rahasia dari demonic beast. Bikin penasaran, cuk. Tempat yang ditemukan Lightning itu sangat berbahaya, dan pada akhirnya Roland dan para penyihir lainnya pun langsung OTW dengan balon udaranya. Roland tidak mengindahkan ucapan Baron Mons. Ya, ia nekat menuju tempat yang ditemukan sama si Lightning. Dan akhirnya tiga pria itu menangis. Ya, mereka menangis dengan kencang. Waduh, waduh, semoga Anda selamat sampai sini yang mulia. Tolonglah, tolong selamat ya. Kami menunggu Anda di sini. Dan oke dah, balon udara pun meluncur tajam ke atas gunung.
Roland dan para penyihir dengan percaya diri langsung menuju ke lokasi Gunung Kabut Merah. Kemudian di dalam balon udara, terjadi diskusi antara para penyihir dan Roland. Nektel bertanya tentang eksistensi gereja suci yang konon katanya telah berperang melawan demonic beast selama 400 tahun. Apakah memang gereja suci itu telah melakukan hal baik dengan menumpas demonic beast? Lantas, kalau memang begitu, kenapa Gunung Kabut Merah itu ditemukan sama si Lightning, yang mana itu dikatakan sebagai markas demonic beast? Apa gereja suci tidak mengambil tindakan atas hal tersebut? Ya, memang patut dicurigai sih. Aku rasa sejarah tentang gereja suci yang berperang melawan demon itu perlu dikaji ulang. Apakah benar gereja suci itu dulunya sama dengan gereja suci yang sekarang? Kita tidak tahu, itu masih rahasia semuanya. Lebih baik kita pastikan saja dengan mata kepala kita sendiri. Ya, kita akan ke tempatnya. Aku berharap kita menemukan jawaban atas pertanyaan yang selama ini kita benaki. Dan kau, Sylvie, aku berterima kasih karena kau mau ikut bersama kami. Kau sungguh berani ya. Aku berharap banyak dengan kemampuan sihirmu itu, Sylvie. Siap yang mulia, aku akan berusaha semaksimal mungkin. Oke semuanya, kita akan bekerja sama dengan baik. Jangan ada yang lengah, harap semuanya memperhatikan posisinya masing-masing. Aku senang kalian semua berada di sini bersamaku. Kita akan pecahkan semua ini bersama. Tapi kita juga harus saling melindungi. Jangan sampai kita berangkat utuh, malah pulangnya tinggal nama doang. Jadi kalian harus siap siaga ya. Jangan main-main lagi. Kita harus ada pada posisi siaga. Siap yang mulia, santai aja. Waduh nih cewek-cewek malah santai banget. Kemudian Lightning memberitahu kalau lokasi Gunung Kabut Merah sudah dekat. Saat ini mereka baru sampai di Gunung Loncong yang terdapat batu bara. Maggie juga memberitahu hal yang sama, kalau lokasi gunungnya sudah terlihat. Wah, bener. Ini gunung di mana batu bara melimpah ruah. Wah, gile ini mah. Kalau bisa digunakan untuk pembangkit listrik, bisa ratusan tahun ini mah. Tapi karena hari ini mau malam, lebih baik istirahat dulu. Wendy, cari lokasi perkemahan yang pas. Siap yang mulia. Di situ ada celah yang bagus untuk berkemah yang mulia. Aku rasa itu aman untuk kita istirahat. Oke lah, gaskan. Scene pun dipercepat. Malam telah tiba. Balon udara telah mendarat dan sampai di lokasi yang aman. Dan di situ, Roland dan para penyihir yang lain membuat tenda dengan api unggun. Para cewek di situ malah bersenang-senang karena mereka sudah lama tidak tidur di alam terbuka. Kalian harus istirahat ya, bukan malah main-main. Gimana sih? Kita sedang dalam misi, bukan tamasya. Cepatlah istirahat, ini sudah mau tengah malam. Aku juga mau istirahat. Lagian itu si Sylvie dari tadi mengawasi aku terus. Emangnya aku ini mau ngapain sih? Wanjir dah. Maggie dan Lightning yang dari tadi terbang mulu juga disuruh untuk istirahat. Simpan energi untuk besok. Dan ya, para penyihir pun tidur di dalam tenda. Dan Roland tidur di dekat api unggun untuk jaga-jaga. Dan scene pun berpindah. Keesokan harinya, balon udara kembali terbang. Roland dan para penyihir kembali melakukan perjalanan. Roland ternyata tidur di balon udara. Ia masih ngantuk karena berjaga semalaman. Dan terlihat Wendy sudah mengaktifkan sihir anginnya. Ia yang saat ini mengendalikan balon udara dengan sihir anginnya sangat-sangat was-was. Kemudian Lightning memberi laporan kalau kabut merah itu mulai terlihat jelas. Di situ yang mulia, kabut merah yang melimpah ruah itu ada di situ. Bener banget, ia sampai menutupi pandangan Roland. Gile, Sylvie langsung diperintahkan untuk mengaktifkan sihir pandangan jarak jauh. Roland juga memerintahkan Soraya untuk menggambar gunung kabut merah ini, gambar secara detail. Kemudian Roland mulai mengamati dengan teropong. Ia mulai mencari jalur tepian untuk mendaratkan balon udara ini. Tapi tidak ada, bebatuan semua itu adanya. Sylvie juga melihat area kabut merah itu hanyalah bebatuan yang terhampar luas. Tapi ada sesuatu yang mencurigakan. Ada mulut anjing yang menganga besar. Itu seperti pintu goa. Dan lagi, ada sesuatu yang muncul dari mulut goa anjing itu. Wadidaw, apa ada?
Sylvie mulai panik karena ia melihat sesuatu yang besar muncul dari situ. Ya, itu adalah bangunan hitam yang tampak seperti menara pilar yang mana itu menjulang tinggi ke atas. Apa-apaan itu? Itu bukan buatan manusia. Dan lagi, Sylvie merasakan kehidupan yang mengintai mereka. Waduh, gaswat, sihir pandangan jarak jauh si Sylvie mulai terdeteksi dan Sylvie merasakan ada makhluk yang menggunakan sihir yang sama dengan Sylvie. Itu sihir pandangan jarak jauh. Walah, siapa mereka itu? Kita ketahuan yang mulia, kita harus pergi dari sini. Ada dua makhluk besar yang terbang ke arah kita. Cepat yang mulia, kita harus menghindar sekarang juga. Walah, Sylvie malah teriak-teriak. Ia menjelaskan kalau ada demon yang persis seperti gambar Soraya. Tapi demon ini menaiki kadal terbang. Wanjrit, semuanya panik. Demon menunggangi kadal terbang. Waduh, waduh, kita harus segera menghindar. Wendy pun langsung berpindah. Ia memutar balon udara ke arah kembali. Maggie dan Lightning disuruh kembali ke balon udara. Jangan terbang terlalu jauh, bahaya. Balon udara pun langsung meluncur tajam. Sampai-sampai yang ada di dalam situ langsung tergoncang-goncang. Dan ternyata gagal. Dua demon itu sudah sampai di depan Roland. Ya, di depan balon udara Roland. Gaswat dah, mereka malah menemukan Roland. Yang mulia, mereka mengarah ke sini dengan cepat. Apa yang harus kita lakukan? Turun, kita harus cepat turun. Turun, turun, turun. Cepat cari lokasi untuk tidak terkena kabut merah. Dan mendarat di situ, kita harus sembunyi. Waduh, gaswat, kita tidak bisa kabur yang mulia. Mereka sangat cepat. Kita tidak bisa kabur dengan kecepatan seperti ini yang mulia. Kita akan dikejar oleh mereka. Si Lightning yang bisa terbang malah menggigil ketakutan. Kita tidak bisa bertarung di udara seperti ini. Tapi sayangnya gagal. Si demon sudah sampai di balon udara. Demon itu langsung berhenti di depan Roland. Ia menatap Roland serta para penyihir di situ dengan tatapan marah. Ia juga memegang tombak kayunya. Waduh, malah mau ditombak itu dan si demon melempar tombak dengan cepat dan cras. Gile, untung Ana langsung mengaktifkan barrier api hijau. Tapi Ana sedikit kerepotan karena daya sihirnya ternyata terlalu banyak digunakan. Ia sampai ngos-ngosan dan pingsan. Waduh, gimana ini mah, malah pingsan saat genting. Si demon kembali berputar mengelilingi balon udara Roland. Mereka bersiap untuk menyerang kembali. Ana masih kuat dan ia akan bertarung kembali. Ia belum menyerah dan Ana kembali menggunakan sihir api hijaunya. Dan itu langsung menghadang si demon. Dan oke, semuanya keluarkan pistol kalian. Kita akan menembak si demon itu. Oke, 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 siap. Tapi sayangnya bersambung. Waduh, waduh, malah bersambung. Oke kawan-kawan semuanya, terima kasih sudah mau menonton saya Wibu. Tempatnya alur cerita manhwa terbaru. Oke bos, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Siap, terima kasih. Salam cus.